Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilatul Jannah. Saya ada di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya organisasi. Budaya organisasi sendiri adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku, serta beraktivitas. Elemen-elemen budaya organisasi yang pertama yaitu lingkungan usaha. Lingkungan usaha merupakan salah satu elemen yang berpengaruh cukup kuat dalam pembentukan budaya organisasi. Sebagai contohnya yaitu sebuah perusahaan cenderung mengeluarkan dana yang cukup besar untuk penelitian dan pengembangan R atau D tanpa memprediksi produk yang dikembangkan akan sukses dan di pasaran. Yang kedua yaitu nilai-nilai elemen. Nilai merupakan konsep dasar dan kepercayaan dari suatu organisasi. Nilai-nilai di sini menitik beratkan pada suatu keyakinan untuk mencapai kesuksesan. Apabila karyawan tidak yakin, maka ia tidak akan berhasil. Hal ini menjadi standar pencapaian prestasi di dalam organisasi agar nilai-nilai ini dapat mendorong karyawan mencapai hasil kerja yang baik. Untuk itu, keyakinan harus disampaikan secara terbuka oleh para manajer kepada seluruh lapisan sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga yaitu kepahlawanan elemen. Kepahlawanan dimanfaatkan untuk mengajak seluruh sumber daya manusia mengikuti nilai-nilai budaya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ditunjuk perusahaan sebagai tokoh panutan, sehingga budaya yang kuat dapat terjadi pada perusahaan yang memiliki banyak orang yang dapat dijadikan sebagai motivasi bagi seluruh sumber daya manusia yang ada. Yang keempat yaitu upacara atau tata cara. Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya selalu melakukan upacara-upacara tertentu seperti penyerahan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi setiap setahun sekali dan dilakukan secara rutin dapat menjadi suatu elemen budaya tersendiri bagi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah jaringan kultural elemen. Ini secara informal dapat dikatakan sebagai jaringan komunikasi di dalam sebuah perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pembawa atau penyebar nilai-nilai budaya perusahaan. Elemen ini merupakan kekuatan yang tersembunyi di dalam organisasi seperti penyebar isu, gosip, sindikat, mata-mata, dan lain-lain yang semuanya berada di dalam perusahaan. Dasar budaya organisasi yang pertama yaitu nilai adalah konsep kepercayaan, yang kedua yaitu mengenai perilaku yang dikehendaki, yang ketiga yaitu keadaan yang amat penting, yang keempat adalah pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku, dan yang terakhir adalah urut dari yang relatif kecil. Ciri-ciri budaya organisasi yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan risiko, yakni mencari peluang baru, bereksperimen, dan tidak terhambat oleh kegiatan formal. Yang kedua yaitu stabilitas dan keamanan, yakni menghargai hal-hal yang dapat diduga sebelumnya, keamanan, dan penggunaan aturan-aturan yang mengarahkan dalam berperilaku. Yang ketiga yaitu menghargai orang lain, adil, toleransi, dan memberikan penghargaan kepada orang lain. Yang keempat yaitu orientasi hasil, memiliki perhatian dan harapan tinggi terhadap hasil, pencapaian, dan tindakan. Dan yang terakhir adalah orientasi tim dan kolaborasi, bekerja sama secara terkoordinasi, serta berkolaborasi. Jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama yaitu clan culture. Clan culture memiliki penekanan yang kuat pada budaya kolaborasi. Setiap karyawan memiliki kesamaan dan melihat diri mereka adalah bagian dari suatu keluarga besar yang dinamis, aktif, serta saling terkait satu sama lain. Kepemimpinan menggunakan bentuk mentorship dan organisasi terikat oleh komitmen serta tradisi. Nilai-nilai utama berakar pada kerjasama tim, komunikasi, serta konsensus. Budaya clan ini cocok untuk perusahaan dengan pegawai tidak lebih dari 50 orang. Yang kedua yaitu market culture. Market culture dibangun di atas dinamika persaingan serta tren yang terjadi pada masa kini. Fokusnya berorientasi pada penempatan di papan teratas penjualan dengan pemimpin yang tangguh dan mengharapkan hasil yang selalu baik. Tipe perusahaan seperti ini memiliki tujuan utama untuk menjadi perusahaan nomor satu di bidangnya. Penggerak nilai utama adalah
pangsa pasar, dan profit yang tinggi. Market culture ini cocok untuk jenis perusahaan multinasional dengan ribuan pekerja yang tersebar di berbagai negara bahkan benua. Yang ketiga yaitu hierarki kultur. Budaya ini dibangun di atas struktur dan kontrol yang bersifat dari atas ke bawah. Lingkungan kerjanya cenderung kaku, formal, dengan prosedur kelembagaan yang ketat sebagai pedoman. Kepemimpinan didasarkan pada koordinasi dan pemantauan yang terorganisir oleh atasan, dengan budaya yang menekankan efisiensi dan hal-hal yang cenderung repetisi. Contohnya adalah budaya yang diterapkan pada bidang militer. Dan yang terakhir adalah adokrasi kultur. Budaya adokrasi berakar pada inovasi. Budaya ini sangat cocok pada industri 4.0 karena perusahaan-perusahaan ini akan saling berlomba untuk membuat inovasi serta perbaikan struktur hidup manusia di masa depan. Untuk melakukannya, perusahaan ini perlu mengambil risiko. Budaya adokrasi menghargai individualitas dalam arti bahwa karyawan didorong untuk berpikir kreatif serta membawa ide-ide mereka sebagai inovasi baru perusahaan. Adokrasi kultur cocok untuk berbagai perusahaan, startup, sampai dengan level unicorn. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.